Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Jumat Agung disertai perjamuan suci Jumat 15 April 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskah Minggu 17 April 2022 akan dilayani oleh Pendeta Esther Kijawati Trisna, STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BCA di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui download di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, shalom. Ya, belum sarapan. Oke, sekali lagi yang kompak. Shalom. Oke, siapa hari ini mendekati Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Oke, mari kita berikan pujian terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan ibadah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah berikan keagungan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa dan yang sangat selalu mengadakan segala satu kepada Engkau. Dengan ibadah
pada nama kasih. Jadi seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat kasih.
puji Tuhan, sudah penuh ya. Tadi saya sempat nangis karena kok sepi ya. Jadi kalau sudah banyak saya ceria hari ini ya. Oke, bantu saya untuk ceria. Oke. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapak. Siapa yang bangga dengan Bapak pada pagi hari ini? Oke. Bangganya nggak pagi hari ini ya, selama-lamanya ya bangga punya Bapak.
buat hari ini Tuhan. Kalau kami sudah menyembah Engkau Tuhan, sudah memuji Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, Engkau berikan telinga seorang murid dan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan hari ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu penuh dengan kekurangan, dan biarlah kesempurnaan-Mu boleh menyempurnakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Kalau saudara dan saya pada hari ini masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa bernyanyi, masih bisa bersuka cita bersama-sama di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Ya, saya ulangi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ya, sudah muncul. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin. Jadi dari ayat firman Tuhan ini saya mengangkat tema yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi tema firman Tuhan pada minggu ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, berbicara mengenai mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur, kalau kita ingin tahu pengertiannya, mengucap syukur di dalam bahasa Yunani, ya, bahasa asli Alkitab itu dikatakan eukaristeo, yang artinya, jadi kata ini memiliki kata dasar, ya. Jadi bahasa Yunani itu kalau kita pelajari banyak ada kata-kata sifat, ada kata dasarnya, ya. Jadi kata dasar dari kata Yunani ini adalah eukaristeo, jadi hampir mirip, ya. Jadi sangat sulit juga dipelajari bahasa Yunani, ya. Jadi yang artinya, jadi kalimat ini atau kata ini memiliki suatu sifat. Jadi biasanya itu kalau bahasa Yunani itu memiliki sifat-sifat tersendiri, ya. Jadi kata ucapan syukur dalam bahasa Yunani atau disebut eukaristeo memiliki sifat di mana dia memiliki sifat verb imperatif present aktif, yang artinya verb itu kata kerja, imperatif itu adalah suatu bentuk perintah, dan present aktif itu adalah suatu hal yang dilakukan secara terus menerus. Jadi ucapan syukur ini bisa diartikan bahwa adalah suatu kata perintah yang harus dilakukan secara terus menerus, bukan 1-2 kali, atau bukan pada saat kita mendapatkan suatu berkat baru kita mengucap syukur. Dikatakan terus menerus, yang artinya kita tidak mendapat berkat kita mengucap syukur. Karena apa? Di sini dikatakan
suatu yang harus dilakukan terus menerus. Nah, itu pengertiannya dari kata mengucap syukur. Lalu apa pengertian dari kata dalam segala hal? Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal memiliki arti, kita tahu bahwa dalam segala berarti kita dalam segala arti, dan dalam segala hal berarti dalam keadaan, dalam suatu kondisi apapun, dalam suatu situasi apapun, kita harus mengucap syukur. Makanya Rasul Paulus sangat tegas mengatakan di ayat 12, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal berarti dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dalam segala apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami. Kadang manusia secara umumnya itu mereka hanya mengucap syukur pada saat mereka menerima sesuatu, entah itu berkat keuangan kah, atau makanan kah, atau dikirimi distransfer uang kah, itu dia rasa sangat bersyukur. Nah, gimana kalau dia tidak menerima berkat? Sebaliknya, gimana kalau kita mendapat suatu olokan atau suatu ejekan atau suatu hinaan atau suatu masalah, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Sebagian orang atau hampir ya, itu pasti sangat sulit untuk mengucap syukur, sangat sulit untuk bersyukur ketika mereka sedang menghadapi suatu masalah atau ujian atau problem dalam kehidupan setiap orang. Jadi firman Tuhan pada hari ini adalah menuntut kita supaya kita tetap bersyukur dalam segala hal. Kenapa kita dituntut untuk bersyukur? Ada pertanyaan lagi, kenapa kita harus bersyukur? Padahal kita contohnya kita sudah dapat suatu penderitaan, sakit penyakit contohnya, kita sudah divonis oleh dokter, kita memiliki penyakit yang tidak bakalan sembuh dan hidup bergantung pada obat-obatan. Apakah di sana kita masih bersyukur? Pasti kita memiliki suatu kekecewaan di sana ya. Pasti kita, kenapa ya? Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah beribadah, membaca firman Tuhan dan berdoa, tapi kok Tuhan masih mengizinkan hal seperti ini dalam kehidupan saya? Kadang-kadang seperti itu yang kita alami, dan masih banyak sekali. Mungkin kita tiba-tiba dipecat dari tempat kerja, kita langsung mengeluh, kita langsung protes, kita langsung menyalahkan bos kah, atau menyalahkan Tuhan terlebih lagi ya. Jadi kita tidak bisa mengucap syukur ketika kita diperhadapkan suatu masalah yang begitu sulit. Jadi kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus tetap bersyukur? Karena apa? Karena Tuhan itu mengkehendaki. Tuhan itu mengkehendaki setiap orang Kristen, setiap anak-anaknya itu untuk mengucap syukur. Kita bisa lihat di ayat 18 ini ya. Ini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah.
Kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Berarti kita tidak melakukan kemauan Tuhan. Berarti kita tidak melakukan keinginan Tuhan. Maka kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Kalau sedikit-sedikit ada masalah sepele, kita mengeluh, kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Padahal dikatakan begitu, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Allah itu sangat baik ya saudara. Dia itu bertanggung jawab. Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, coba kita lihat. Roma 8 ayat 28 dikatakan ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sangat jelas ya saudara. Di sini dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Jadi kenapa kita dituntut untuk bersyukur? Karena Allah sudah merancang apa yang kita akan hadapi ke depannya. Karena Allah itu sudah merancang suatu hal yang terbaik. Tidak mungkin Allah merancang sesuatu hal yang buruk kepada kita. Makanya itu kita harus dituntut untuk mengucap syukur. Karena pada ujungnya kita pasti akan memperoleh kebaikan. Pasti akan mendapat suatu sukacita. Jadi tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Allah itu sangat luar biasa. Jadi saudara, di sini saya ada cerita ya. Di cerita ini ada dua orang, seorang suami istri berpasangan. Mereka sedang hendak pulang ke rumah dengan terburu-buru ya. Mereka sedang menunggu bis di halte. Nah, mereka duduk dan sambil menunggu bis. Dan tiba tidak lama kemudian si bapak ini melihat bis dari jauh. Akhirnya dia berdiri dan dia menahan bis itu. Tetapi bapak ini dengan semangat dia menahan bis itu untuk ditumpangi, tetapi bis ini dengan laju dia pergi tanpa dia berhenti. Lalu si bapak ini mulai ngomel, waduh, itu supirnya nggak mau uang nggak? Itu supirnya nggak mau udah kaya tak itu. Bapak ini ngomel, supirnya itu nggak mau uang atau apa sih itu? Jadi si bapak ini ngomel ya, karena kayak terburu-buruan ini mereka mau pulang. Dan karena bapak ini ngomel terus, jadi si ibu ini memberikan suatu keregaan hati ya. Sabar Pak katanya. Nanti kan ada bis kedua, ketiga. Kita tunggu aja, kita tahan lagi. Pasti kita tetap pulang kok katanya. Lalu tidak lama kemudian bapak ini melihat lagi bis yang kedua, lalu dia menahan lagi. Dan akhirnya bis itu berhenti dan mereka naik. Dan si bapak ini masih ngomel terus karena bis yang pertama tadi ditahan, dia tidak berhenti. Dan akhirnya bis ini berjalan, mereka duduk nyaman di dalam ya. Dan tidak lama beberapa menit kemudian bis ini akhirnya terjadi kemacetan. Bisnya ini maju berhenti karena bapak ini semakin panas ya. Karena dia ini rencana mau buru-buru cepat pulang. Jadi semakin panas, semakin ngomel terus. Nah, akhirnya macet dan sampailah bis itu ke titik penyebab macet itu. Dan ternyata di sana ada kecelakaan.
kecelakaan itu ternyata bis yang mereka tahan itu yang pertama itu ternyata dia yang kecelakaan dan dia hampir masuk jurang. Dan semua penumpang di dalam itu terluka parah dan ada yang meninggal. Dan bapak ini mendengar kisah itu, dia langsung puji Tuhan, syukur saya tidak naik tadi, untuk bisnya ini tidak berhenti dan kami tidak naik. Jadi bapak ini langsung menyesal ya, menyesal karena dia sudah marah-marah dan ngomel. Padahal kalau dia naik saudara, pasti mereka ikut jatuh, pasti mereka ikut mungkin mereka luka atau apa, tidak tahu. Tetapi dengan hal ini kita belajar bahwa dengan peristiwa ini kita tidak tahu, mungkin sesuatu yang membuat kita marah, ngomel, kesal, sesuatu yang membuat kita tidak menerima, dan akhirnya kita marah, tetapi ternyata itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Itu cara Tuhan untuk menolong kita. Makanya janganlah kita cepat-cepat marah, janganlah kita cepat-cepat emosi karena ketika kita mendapat suatu persoalan atau masalah atau apapun. Jadi dari cerita ini menunjukkan bahwa si bapak ini ternyata menyesal, marah-marah, dan akhirnya dia lega dalam hatinya. Nah itu contoh ya, supaya kita tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Mungkin dengan masalah yang Tuhan izinkan kepada kita, dengan masalah yang Tuhan izinkan kepada kita, itu adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkanmu, untuk memberkatimu, untuk meluputkan engkau dari pada mara bahaya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini cerita yang kedua, kita lanjut cerita terus ya. Gak apa-apa ya. Ya, kita cerita yang kedua ini ya, hampir sama sih. Jadi cerita yang kedua ini ada seorang nenek tua ya. Nenek tua ini memegang tongkat, sudah tidak kuat berjalan. Dia duduk di depan ya, di pinggir jalan gitu. Terus dia duduk, ada seorang anak muda duduk sandar di tiang listrik sambil bermain HP. Lalu tiba-tiba si nenek tua ini tongkatnya terjatuh, terlempar ke depan. Lalu si nenek tua ini berkata, anak muda, tolong ambilkan tongkatku ini karena aku tidak bisa terus bergerak, aku sudah tua katanya. Lalu jawab si anak muda ini, iya nanti saya akan ambilkan. Dia jawab begitu, tapi dia tidak segera mengambilnya. Dia masih lama. Lalu si nenek tua ini dia memandang, lalu dia marah. Kenapa ini orang anak muda sudah dimintai tolong kok dia tidak mau membantu? Dia hanya diam-diam saja padahal sudah dimintai tolong. Nah, dia berkata seperti itu. Lalu dia terpaksa bangun, berdiri, ngambil tongkatnya sendiri. Ketika dia bangun dan mengambil tongkatnya, dia berdiri, ternyata ada suatu balok atau apa yang jatuh dari atas tepat di kursi tempat duduknya itu. Jadi dia langsung kaget, nenek tua ini ya. Puji Tuhan. Langsung dia berterima kasih, untung kamu tadi sudah ngambil tongkatku. Kalau kamu ngambil tongkatku, aku pasti duduk terus di sini, pasti aku ditimpa bahaya. Nah, jadi dia sadar sendiri ya, nenek tua ini, si nenek ini. Jadi dia sudah terlanjur marah, sudah terlanjur ngomel, dia sudah terlanjur emosi ya. Nah, dia tetap tapi dengan peristiwa itu dia mengucap syukur. Nah, dari cerita yang dua ini kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu setiap masalah yang diizinkan Tuhan pasti ada hal positif. Karena seperti yang di Roma 8 tadi dikatakan bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu yang baik buat anak-anaknya. Tuhan tidak merencanakan anak-anaknya itu mendapatkan kecelakaan. Jadi Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya. Amin ya saudara ya. Ya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kita harus belajar juga dari para tokoh-tokoh Alkitab ya. Jadi kita tahu
kisah seorang Ayub. Seorang Ayub di mana dia dikenal di zamannya itu dia adalah orang yang paling saleh. Dia adalah orang yang paling saleh dan paling kaya dari pada zamannya. Tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk mendapat suatu masalah, pencobaan. Iblis mencobai Ayub, Tuhan menguji Ayub. Jadi mereka ini melihat Ayub ini bisa nggak kalau diuji oleh Tuhan. Dan seketika itu harta milik Ayub, anak-anaknya diambil. Artinya hartanya, hewan-hewannya itu dirampok, dan anaknya dengan seketika itu ditimpa mara bahaya dan akhirnya meninggal. Dan Ayub sendiri pun mengalami sakit penyakit yang sangat menjijikan, ya, bisa dikatakan orang yang bernanah. Dalam penderitaannya itu dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dalam penderitaan Ayub dia tidak pernah bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya bahwa ketika aku datang, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita datang dengan tangan kosong, dengan tanpa memiliki apapun. Kita tidak memiliki apapun. Dan begitu juga kalau kita pulang, kita tidak memiliki apapun yang kita bawa. Artinya semua adalah milik Tuhan, semua adalah kepunyaan Tuhan, semuanya itu adalah titipan buat Tuhan. Jadi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, malahan dia tetap bersungguh-sungguh untuk mengandalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Meskipun istrinya itu sudah mengutuk dia, masihkah engkau masih bertahan untuk menyembah Allahmu? Kutukilah saja Allahmu dan matilah. Aduh, parah ini ya. Kalau ada seorang pasangan yang seperti itu, aduh, jadi apa nih? Ketika masih kaya, enak-enakan, waduh, senang menikmati harta suaminya. Terus sudah menderita, waduh, dikutuk lagi, mati aja katanya. Jadi pelajaran juga ya buat kita semua, ya, buat para istri dan juga buat para suami. Jadi ketika pasangan kita menghadapi suatu masalah, janganlah kita membuat dia tambah beban, janganlah kita memojokkan dia. Sebaliknya kita semakin mendorong, semakin membangun, semakin menguatkan supaya dia tetap percaya diri dan tetap maju untuk melayani Tuhan. Jadi dari kisah Ayub ini kita bisa belajar bahwa Ayub ini tidak pernah mengutuk Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan dengan peristiwa yang dialami ini, dengan peristiwa yang dihadapi. Dan bahkan sahabatnya itu datang berganti-gantian, mereka semua datang menyalahkan dia. Mungkin kamu sudah melakukan suatu kesalahan, itu kata mereka. Dan mereka pada Ayub, mungkin kamu sudah melakukan hal yang membuat Tuhan murka, mungkin kamu sudah melakukan hal yang berdosa, dan akhirnya Tuhan marah, kamu ditimpa masalah, akhirnya kamu dihukum seperti ini. Tetapi mendengar perkataan seperti itu, Ayub tidak sedikit pun goyah imannya. Dia tetap percaya Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Kita bisa lihat ya bahwa Ayub itu tetap mengandalkan Tuhan dan tidak pernah mengutuk Tuhan. Kita bisa lihat di pasal 2, Ayub pasal 2 ayat 10, di bagian terakhir itu. Ayub pasal 2 ayat 10.
Jadi dikatakan di sini ya, di bagian terakhirnya, bagian B-nya dan C-nya, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi benar-benar Ayub ini adalah orang yang saleh pada zaman itu. Jadi patut kita contoh, patut kita meneladani kehidupan Ayub, patut kita tiru. Meskipun kalau kita kalau seperti saat ini, kalau kita diberikan suatu penderitaan seperti Ayub, apakah kita masih bertahan? Apakah kita masih tetap memuji Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap mengutamakan Tuhan? Ataukah kita malas beribadah, malas berdoa, dan lain sebagainya? Mari kita belajar dari kisah Ayub ini. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab ini. Lalu ada Paulus juga ya. Kita tahu bahwa Paulus dalam pelayanannya dia dipenjarakan, dia hampir mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi dalam setiap suratnya dia berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam setiap surat Paulus itu di awal pertama itu, awal katanya itu, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Paulus itu adalah seorang yang benar-benar saleh. Jadi mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini, dari tokoh-tokoh Alkitab, bahwa Tuhan itu mengizinkan suatu masalah, mengizinkan suatu ujian, supaya kita jangan tergesa-gesa untuk meresponi dengan emosi, meresponi dengan amarah, meresponi dengan ngomel, meresponi dengan bersungut-sungut, melainkan kita tetap berdoa, sabar. Pasti seperti cerita tadi, kisah dua cerita tadi, bahwa Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan mengizinkan suatu ujian atau suatu hal-hal yang membuat kita emosi, dan pada akhirnya itu adalah suatu pertolongan Tuhan. Jadi mari belajar bersama-sama, supaya kita jangan cepat mengambil suatu hal yang negatif ketika menghadapi suatu persoalan. Dan kita tetap bersyukur, karena di Roma 8:28 dikatakan Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihinya. Ketika kita mengasihi Allah, ketika kita sudah ditentukan Allah untuk dipilih, maka kita layak untuk ditolong Tuhan. Jadi tetaplah untuk mengandalkan Tuhan, tetaplah untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini ada beberapa hal, ada dua hal yang ingin saya bagikan buat saudara dan saudari seperti ini. Bagaimana supaya kita tetap bisa mengucap syukur, yang meskipun keadaannya sangat tidak mungkin untuk kita bersyukur. Yang pertama, kita harus tetap bersukacita ya. Karena di ayat 16 tadi ada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa. Jadi bersukacitalah senantiasa artinya ketika kita bersukacita, ketika kita merasa hidup kita selalu bersukacita, berbahagia, maka tidak akan mudah kita bersungut-sungut, tidak akan mudah kita gampang marah, tidak akan mudah kita menyalahkan keadaan, melainkan pasti kita mengucap syukur, sabar, pasti ada solusi, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan akan memberkati. Jadi bersukacita itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Kalau orang Kristen bersungut-sungut dan tidak ada sukacita, itu parah ya. Jadi itu sangat penting, makanya di 9 boro itu dia berada di bagian urutan kedua, kasih sukacita. Karena itu sangat penting ya, karena sangat penting itu kasih sukacita. Kenapa kita nomor 2? Karena itu ya
sangat penting juga ya. Jadi bersukacita itu sangat penting. Makanya di Filipi 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, 2 kali ya Paulus mengatakan. Jadi ini sangat penting ya, bersukacita itu. Jadi karena bersukacita itu kita bisa menunjukkan roman muka kita yang ceria, roman muka kita yang memberkati orang lain, roman muka kita yang menjadi mencontohi kekristenan atau mencontohi iman kita kepada Kristus. Jadi kalau orang Kristen kalau tidak ada senyumnya, waduh, jadi apa nanti? Jadi kegelapan semua. Jadi tetaplah bersukacita. Dan yang kedua adalah tetap berdoa. Jadi di bagian ayat 17 ya, tetap berdoa. Jadi kenapa kita harus berdoa? Nah di sana ada kekuatan, karena di sana ada energi yang daripada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta kekuatan daripada Tuhan, kita akan memperoleh energi, kekuatan, pertolongan Tuhan. Jadi kita ini sama, saya umpamakan ya, contoh, kita ini sama seperti sebuah HP ya. Dan doa itu adalah, ini seumpamanya ya, dan doa itu adalah sebuah cas. Dan listrik itu adalah sebuah kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita terus cas, ketika kita terus berdoa, maka kita terus mengisi. Kita terus mengisi, maka kita tetap kuat, bertahan dan bertahan lama untuk dipakai untuk menjalani kehidupan ini. Jadi ketika kita terus berdoa dan mengisi hubungan kita dengan Tuhan, maka ada kekuatan tersendiri, maka ada suatu hal yang berbeda sendiri ya. Nah di sana pasti kita akan memperoleh kekuatan dan ketika kita memperoleh kekuatan, maka kita akan gampang berkata aku bersyukur. Jadi tetaplah bersyukur. Pagi kita harus berdoa, bangun bersyukur, makan bersyukur, tidur bersyukur, berjalan kemanapun tetap bersyukur. Tetaplah bersyukur. Karena apa? Karena itu adalah ciri-ciri orang Kristen. Karena itu adalah nafas orang Kristen. Jadi tetaplah bersyukur dan tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari hal dan peristiwa ini. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, dari Ayub, dari Paulus, dan masih banyak sekali hamba tokoh-tokoh Alkitab yang selalu dicontoh dan diteladani ya. Jadi dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk terus mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan, meskipun itu menyakitkan bagi hati kami, meskipun itu Tuhan tidak memungkinkan kami mengucap syukur Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami mengucap syukur, Engkau bertindak, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan untuk menderita terus Tuhan, melainkan Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan persatu, pakai mereka Tuhan, tanamkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu boleh diterapkan dalam kehidupan lepas pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita satukan nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah saya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk sertai pada kami mulai awal dan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati semua yang melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus untuk Ibu Putri yang sudah memimpin pujian. Tuhan kau senantiasa urapi hamba-Mu ini, Tuhan Yesus berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga
berkati Tuhan Yesus buat Jennifer yang sedang melayani sebagai single, kau sedang pakai rapi anakmu, dari kuliahnya beri hikmat kesehatan Anda dalam Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus buat namamu Bapak Stefanus Guru Tuhan Yesus, kau sedang pakai rapi Tuhan dalam pelayanannya, kau berkati dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau jagai kandungan dari istrinya, ketika saya melahirkan mereka selamat, ibu dan anak selamat semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kau berkati para pemain musik, kau berkati Medi Tuhan Yesus dalam pelayanan semangat waktu rapi anakmu, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Desi, kau berkati Berli Tuhan sudah masa pertumbuhannya, kau berkati Bima Tuhan Yesus, kau semangat waktu rapi anakmu dan pelayanan dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam masa dasar dan berkati junior, kau semangat waktu rapi hambamu dalam pelayanannya, kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan kau berkati Tuhan Yesus untuk anakmu Alvina sedang melayani bagian Siti, kau berkati dalam kuliahnya dan kesehatannya, selain faktur rapi dalam pelayanannya, dan para kolektan kau berkati Tuhan Yesus Afri, kau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dalam bulannya, dalam pekerjaan kau berkati senantiasa Tuhan Yesus, kau berkati Pak Ivan dalam kuliahnya, dalam kesehatannya, Tuhan kau semain faktur rapi dalam pelayanannya. Terima kasih kau berkati Pak Andreas yang sedang melayani bagian mixer Tuhan Yesus, kau berkati pekerjaan dalam pelayanan kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau berkati kami semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Anak yang sedang sakit saat ini kau sudah pulihkan, Bima dan Tuhan Yesus, Siska saat ini tanganmu penuh kuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan anak-anak. Kau berkati juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Juli Kristiono yang sedang mengalami kedukaan, kau berkati, kau berikan penghiburan, kekuatan dan kehormatan Kau. Terima kasih Tuhan, yang percaya yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang dalam masalah sudah Kau berikan jalan keluar. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah, Kau sertai Tuhan, jauhkan dari segala halangan rintangan, dari segala wabah penyakit, dari segala Tuhan Yesus bencana, dari segala Tuhan orang jahat, agar Tuhan pada peringatan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu dan perjalanan lancar semuanya dalam kemuliaan kebersamaan. Terima kasih Tuhan, Kau tutup bungkus sama kuasa darah-Mu, tutup bungkus di keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan barang kami, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pejabat dan penyakit orang jahat, serahkan Tuhan serangan kuasa kegelapan dari Meksik santet serang Balapan hampir kegelapan, serahkan masalah wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mati karena maut. Pada Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, kita uang makanan kesehatan, juga damai sejahtera, penyakit perlindungan-Mu sampai dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan